Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bulansyah dari SGD 16. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan obstetrik. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Bulansyah yang akan melakukan pemeriksaan pada ibu pada kali ini. Dan sebelumnya saya izin untuk mengetahui identitas ibu terlebih dahulu, nggih. Untuk namanya siapa, Ibu? Oh, Ibu Dia, nggih. Untuk umurnya Ibu berapa, nggih? Oh, nggih. Untuk alamatnya Ibu kalau boleh tahu juga? Oh, di Demak, nggih. Baik, ada keluhan apa Ibu datang kemari? Oh, mau melakukan pemeriksaan kehamilan, nggih. Baik, untuk suaminya nanti bisa di sini saja ya Pak untuk mendampingi Ibu sebagai saksi, dan nanti Ibu untuk pemeriksaan kehamilannya nanti agak sedikit sensitif, dimana nanti ibu bisa mengangkat bajunya, bisa ditaruh di bawah dari payudara ibu, gak apa-apa. Dan untuk bagian bawahnya yang tidak perlu dilakukan pemeriksaan saya tutupi. Apakah ibu bersedia sebelumnya? Bersedia. Selanjutnya saya akan, sembari ibu mempersiapkan diri, saya izin untuk cuci tangan dan menggunakan APD terlebih dahulu, ibu. Baik Ibu, saya sudah memakai APD dan sudah melakukan cuci tangan. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi kepada Ibu, dimana dilihat di sini untuk inspeksinya dilihat untuk kehamilan Ibu ini peluknya membesar, itu normal, dan ditemukan juga adanya sikatrik dan sedikit setiap di bagian sini di bawah umbilikus, dan di sini juga terlihat adanya gerakan menendang atau kontraksi dari si bayinya. Itu nggak apa-apa Bu, itu normal, jadi bayinya itu secara aktif sehat. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan leopard, dimana untuk pemeriksaan leopard ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, saya langsung ke leopard 1 Bu. Sebelumnya saya akan melakukan pengukuran dari TFU nya, dimana untuk pengukuran ini bisa dimulai dari atas simpisis dan sejajar dari umbilikus. Baik, untuk pengukuran dari TFU nya sudah, dimana untuk pengukurannya itu sekitar 32 cm, dan pada sebelumnya Ibu ini kehamilan 36 minggu ya. Oh iya, untuk pengukurannya itu normal 32 cm pada kehamilan 36 minggu ya. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan leopard 1 ini dimana bisa menghadap ke muka ibunya, dimana yang pertama akan menentukan dari tinggi fundusnya dan meraba bagian si janinnya pada bagian fundus ini dengan menggunakan telapak tangan seperti ini, dan apakah teraba tahanan seperti besar bulat keras ataupun besar bulat lunak, dimana sini saya meraba adanya terabaan besar bulat lunak, dimana di sini berarti menandakan adanya bagian bokong atau pantat si bayinya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan leopard 2, di mana posisi si dokter bisa masih tetap menghadap ke ibu pasien, di mana meraba bagian janin terletak di sebelah kanan kirinya seperti ini, di mana itu untuk menelusuri atau bagian dari punggungnya si bayi, di mana sini saya raba terlihat adanya bagian yang memanjang, tahanan panjang di sebelah kanan si ibu, dimana untuk bagian punggungnya si bayi itu berada di sebelah kanan si ibunya ini, dimana itu nanti pada pemeriksaan DJJ bisa dilakukan di bagian sebelah kanan ibu ini. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan leopard 3. Posisinya masih sama, menghadap ke ibunya, dimana meraba pada bagian bawah, pada bagian sini di bawah atau di atas simpisis pubisnya, dan untuk bagian tangan yang lain menahan fundus untuk fiksasinya. Apakah tahanan itu teraba dari adanya kepala atau bokong, dimana di sini saya meraba adanya tahanan yaitu besar, bulat, dan keras, berarti itu menandakan bagian kepala
si janinnya itu sendiri. Selanjutnya untuk pemeriksaan Leopard 4, di mana menghadap ke bagian tungkai si ibu atau kaki si ibu, di mana ini untuk mengkonfirmasi atau menentukan dari bagian pintu atas panggul janin apakah kepalanya itu sudah masuk ke PAP atau belum. Jadi bisa dilakukan seperti ini, meletakkan tangan kanan kiri di ujung sini. Perhatikan untuk sudutnya ini saya raba seperti ini, yaitu si bayi belum memasuki dari PAP, di mana itu berarti konvergen ya Bu, sifatnya konvergen. Dan bila divergen itu seperti ini, dan dimana itu kalau divergen itu berarti bayi sudah masuk dari PAP. Dan untuk pengukurannya bisa dilakukan dengan menggunakan 5 jari. Kalau bisa teraba 5 jari seperti ini, berarti 1/5 kepala si bayi sudah memasuki PAP. Kalau menggunakan 3 jari seperti ini, teraba 3 jari seperti ini, berarti 2/5 kepala si bayi sudah masuk ke PAP. Begitupun juga kalau teraba 1 maupun tidak teraba, berarti kepala si bayi sudah masuk ke dalam PAP atau pintu atas panggul. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari kontraksi uterus, di mana meletakkan tangan dengan hati-hati di bagian uterus, tepatnya perut, dengan merasakan kontraksi yang terjadi dalam kurun waktu 10 menit. Lalu ditentukan apakah adanya kontraksi hati kuat ataupun juga dihitung adanya frekuensi detakan, di mana untuk yang fase aktif itu untuk HIS yang hati kuat minimal terjadi 2 kali kontraksi dalam waktu 10 menit. Dan untuk lama kontraksinya itu 40 detik, dan diantara kontraksi itu ada relaksasinya. Baik, normalnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi dari DJJ atau denyut jantung si bayinya ibu, di mana bisa meletakkan, saya menggunakan stetoskop atau lineak ini. Saya menggunakan seadanya, di mana saya akan mengukur. Tadi untuk pada pemeriksaan sebelumnya ditemukan adanya bagian punggung itu sebelah punggung bayi sebelah kanan, berarti untuk DTJ-nya bisa di auskultasikan pada bagian kanan si ibu ya. Baik, untuk DJJ ini dihitung frekuensinya pada detik kelima pertama, ketiga, dan kelima. 5 detik pertama, ketiga, dan kelima. Kemudian itu bisa dijumlahkan dan dikalikan 4 untuk memperoleh frekuensi yang selama 1 menit. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, untuk pemeriksaan dari obstetri kali ini sudah selesai ya Ibu. Ibu bisa menurunkan bajunya kembali dan memberikan diri. Sembari saya izin untuk melepaskan APD dan cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Baik, alhamdulillahirobbilalamin Ibu, untuk pemeriksaan kehamilan tadi alhamdulillah sudah berjalan lancar, di mana tidak ditemukan adanya kelainan lain atau abnormal lain. Dan untuk pemeriksaan tadi normal-normal saja. Dan untuk selanjutnya untuk kelahirannya saya kira kurang sedikit lagi atau dalam waktu 1 bulan lagi itu Bu hati ibu bisa dilakukan persalinan. Ya, saya akan melakukan konsultasi kepada dokter obgyn atau dokter kandungan untuk lakukan pemeriksaan selanjutnya. Baik, terima kasih ya Ibu atas kerjasamanya. Untuk pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.